Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode penulisan landasan teori. Landasan teori merupakan seperangkat definisi, proposisi, konsep yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel penelitian. Artinya, dalam landasan teori, kita akan berfokus pada teori-teori dari variabel-variabel penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Contohnya, ketika kita mau meneliti tentang pengaruh komunikasi antar pribadi CS, ini variabel X-nya, terhadap kepuasan nasabah sebagai variabel Y. Maka yang akan kita bahas dalam landasan teori yang pertama adalah tentang komunikasi antar pribadi customer service. Kita akan bahas tentang dari definisinya, dari konsepnya seperti apa yang dimaksud dari komunikasi antar pribadi CS, terus kemudian apa variabelnya, apa dimensinya, itu yang akan kita bahas dalam landasan teori. Yang kedua, setelah kita membahas tentang komunikasi antar pribadi CS sebagai variabel X, maka kita akan membahas tentang kepuasan nasabah sebagai variabel Y. Ini yang dinamakan sistematis. Jadi kita akan membahas landasan teori secara tersusun. Kenapa tersusun? Supaya memudahkan dalam kerangka berpikir. Begitu. Nah, terus kemudian ada fungsi landasan teori. Yang pertama, menyusun dan meringkas pengetahuan di bidang tertentu sesuai dengan yang akan kita teliti. Bidangnya bidang apa? Apakah bidang pemasaran, apakah bidang mikro, makro, terus ataukah bidang perbankan syariah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Nah, metode penulisan landasan teori terdapat nama dari pencetus teori. Siapa, kita tuh menggunakan teori siapa, ini tuh harus jelas. Ketika kita berbicara tentang pemasaran, teori siapa yang kita gunakan? Teori Hermawan Kartajaya atau teori Nurul Huda dan lain sebagainya, bukunya dari mana, terus kemudian siapa yang mencetuskan teori tersebut, itu harus jelas. Nah, dalam memilih seperti hanya kayak buku, referensi dan lain referensi yang akan kita gunakan dalam landasan teori, kita harus melihat dari tahun terbit referensi tersebut. Minimal itu sebaiknya referensi yang kita gunakan adalah 5 tahun terakhir supaya lebih update teorinya. Terus kemudian tuliskan uraian ilmiah teori. Hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Nah, tadi seperti halnya yang di sebelumnya, bahwa landasan teori itu kan harus sistematis. Sistematis artinya kita akan menghubungkan, kalau seumpama dari variabel X ada variabel X sama variabel Y, maka yang akan kita bahas yang pertama adalah X, lalu kemudian Y, supaya kita tahu hubungannya apa nih antara variabel X dengan variabel Y. Apa sih pengaruhnya antara variabel X dengan variabel Y? Itu akan terlihat dari landasan teori yang kita gunakan, teori-teori yang kita gunakan. Terus kemudian penulisan antar subbab yang lainnya harus tetap saling berhubungan dengan jelas, serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Pertama, seumpama kita akan membahas tentang pengertian, terus kemudian manfaat dari teorinya, terus kemudian ada dimensi, ada indikator dari variabel yang kita gunakan gitu. Ini harus tersusun dan jelas. Jadi sebagai pembaca itu nggak bingung mana sih indikator dari variabel ini, mana sih dimensi dari indikator variabel ini.
dimensi variabel ini, atau mana sih pengertian dari variabelnya gitu. Itu harus disusun secara rapih gitu, supaya orang lain bisa membaca dengan jelas seperti itu. Nah, isi landasan teori yang pertama adalah tadi ada pengertian, terus kemudian fungsi atau manfaat, terus kemudian yang tidak boleh tidak boleh terlewat dalam landasan teori, yaitu variabelnya. Apa sih pengertian dari variabel yang kita gunakan, terus dimensi atau sub dari variabel. Kalau dimensi itu adalah operasionalisasi variabel atau faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian. Nah, kalau dimensi variabel itu digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukuran. Jadi sederhananya, kalau kita mau meneliti tentang komunikasi antar pribadi customer service, hal-hal apa aja sih yang kita bisa teliti dari komunikasi antar pribadi customer service? Yang pertama, kita bisa lihat kalau komunikasi berarti kan ada keterbukaan, ada empati, ada dukungan, ada perasaan positif, terus ada kesamaan. Dari mana kita bisa menemukan dimensi ini? Dimensi ini bisa kita identifikasi dari teori yang kita gunakan. Ada dimensi yang secara langsung, secara jelas itu sudah tertera dalam teorinya. Katakanlah soal komunikasi antar pribadi customer service. Hal-hal yang dapat dilihat dari komunikasi antar customer service adalah 1. Keterbukaan, 2. Empati, 3. Dukungan, 4. Perasaan positif, 5. Kesamaan atau equality. Nah, ada teori yang langsung menyatakan secara jelas demikian. Tapi kadang ada juga teori yang tidak secara langsung menjelaskan atau menyampaikan dimensi dari variabelnya. Maka bagaimana cara kita? Kalau dimensi kemungkinan akan ada dalam teori-teori yang kita gunakan, tapi yang yang kadang tidak tertera secara langsung adalah indikator. Kalau indikator ini adalah nilai atau hal yang akan kita teliti, kita ukur dari dimensinya. Kalau seumpama keterbukaan, kita mau mengukur keterbukaan. Dikatakan terbuka itu ketika seperti apa gitu, atau dikatakan empati itu ketika seperti apa, dikatakan dukungan, suportif itu seperti apa. Itu adalah indikator. Jadi kalau dimensi adalah bagian dari variabel. Variabel adalah hal yang akan objek atau hal yang akan kita gunakan. Kalau dimensi bagian dari variabelnya, kalau indikator adalah bagian dari dimensinya. Jadi kalau kita mau tahu bahwa dikatakan bahwa kita mau neliti tentang meja, apa aja sih yang bisa kita teliti dari meja? Oh, kalau kita mau neliti tentang meja, berarti kita bisa meneliti tentang kualitas, tentang kekuatan, tentang estetika dari meja, semua kayak gitu. Itu berarti adalah dimensi. Nah, kalau indikator kan ada kekuatan, terus tadi ada kekuatan, ada estetika dari dan kualitas dari meja tersebut. Nah, kalau indikator, meja yang seperti apa sih yang dikatakan sebagai meja yang berkualitas? 1, terbuat dari kayu jati. Nah, itu adalah indikator. Jadi kita bilang bahwa meja ini berkualitas tuh atas dasar apa? Apa aja yang bisa kita teliti gitu. Oh, 1, terbuat dari kayu jati. Kayu jati kan secara teoritis perkayuan itu adalah zaman dulu tuh kayu yang bagus gitu ya untuk
dibuat sebagai meja, terus kemudian lemari dan lain sebagainya, kayu jati. Terus umpama lagi berasal dari Jepara, atau Jepara itu kan terkenal dengan kualitas mebelnya kayak gitu. Terus dari kekuatan, gimana caranya kita bisa menilai bahwa meja ini kuat? Katakanlah indikatornya adalah ketika diinjak dia nggak patah, atau ketika ditendang tidak rusak kayak gitu. Ketika dibanting juga nggak rusak, berarti kuat banget nih kayak gitu. Itu adalah indikator. Jadi dalam sebuah landasan teori harus ada yang namanya pengertian dari variabelnya, terus dimensi dan indikator. Apa sih fungsi dari dimensi dan indikator sebuah variabel? Nanti ketika kita mau merumuskan instrumen penelitian, maka yang kita gunakan adalah dimensi dan indikator dari variabel. Ingat bahwa instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur atau alat untuk mendapatkan informasi yang akan kita teliti. Berarti ketika kita mau meneliti tentang kepuasan pelanggan, kita harus lihat dari berwujud, kehandalan, responsif, terus keyakinan dan empati. Dari berwujud kita bisa meneliti tentang apa nih supaya kita bisa mendapatkan informasi bahwa ini handal gitu ya. Ada pemberian pelayanan sesuai prosedur, sikap jujur, pelayanan yang sama pada pelanggan. Nah, itu cara kita untuk menilai atau mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang akan kita teliti, seperti itu. Nah, kebanyakan kita tuh ketika menyusun instrumen penelitian kadang tidak merujuk pada dimensi dan indikator. Nah, itu adalah langkah yang tidak tepat. Kenapa? Kalau kita membuat instrumen penelitian tidak sesuai dengan dimensi dan indikator, atau bahkan dalam landasan teori kita tidak ada dimensi dan indikator, bagaimana kita akan menilai suatu variabel itu dan bagaimana kita akan menjawab rumusan masalah yang ingin kita ketahui gitu. Ingat bahwa dimensi dan indikator ini bagian dari pengukuran variabel gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyusun dari pengertian, terus kemudian ada dimensi, ada indikator, terus kemudian ada penelitian terdahulu. Setelah kita merumuskan teorinya apa saja dan lain sebagainya, dalam penelitian harus ada penelitian terdahulu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Terus selain lihat perbedaannya, membuat sebuah keyakinan bahwa penelitian kita ini bukan penelitian plagiasi gitu. Terus kita juga bisa menentukan apa sih yang baru dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada gitu. Nah, untuk memilih penelitian terdahulu, hal yang bisa kita lakukan adalah kita lihat variabel apa saja yang kita gunakan dalam penelitian. Mungkin pertanyaannya, apakah harus sama persis dengan penelitian kita? Jawabannya tentu tidak. Kalau seumpama kalian mau meneliti ada variabel X1, X2, dan X3 dan Y gitu ya.
Yang samanya itu dengan penelitian terdahulu hanya variabel X1 dan X2. X3 dan Y-nya itu nggak sama penelitian terdahulu. Bisa nggak ini dipakai sebagai rujukan penelitian terdahulu dalam penelitian kita? Bisa. Gitu. Apakah harus dua? Boleh nggak cuma satu aja yang sama? Itu juga boleh. Kalau seumpama yang samanya itu cuma tempat penelitiannya, itu boleh atau tidak? Itu juga diperbolehkan. Jadi bukan berarti bahwa penelitian terdahulu itu harus sama persis plek-ketiplek. Justru ketika plek-ketiplek, ya lalu bedanya apa? Jangan-jangan kita plagiasi lagi dari penelitian itu, gitu. Atau berarti nggak boleh bu plek-ketiplek? Boleh saja, tapi kita akan jelaskan di bagian perbedaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Katakanlah X1, X2, X3 dan variabel Y-nya itu sama gitu. Bisa aja kita beda dalam pengambilan penggunaan teori. Kalau yang itu pakai teori Kotler, kalau kita pakai teorinya dari bukunya Hermawan Kertajaya atau pakai teorinya siapa gitu, itu diperbolehkan. Yang penting adalah letak dari perbedaannya itu apa gitu. Nah, ketika penelitian terdahulu juga sebetulnya bisa memberikan kemudahan untuk kita ketika kita bingung dalam menentukan atau mengidentifikasi sebuah masalah. Sebelumnya di latar belakang masalah saya sampaikan bahwa salah satu hal yang kita bisa lakukan dalam identifikasi masalah, kita bisa lihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Apa sih yang dibahas? Katakanlah kita mau tentang pemasaran gitu ya. Pemasaran apa aja sih yang dibahas dalam penelitian si A, si B, si C. Nah, kita bisa memodifikasi. Kan ATM ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasinya ini yang harus teman-teman lakukan ketika kalian mau melakukan sebuah penelitian. Modifikasi ini akan menjadi perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian terdahulu gitu. Ini harus ada supaya kita tahu letak perbedaannya, terus kemudian kita tahu apa yang baru dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Terus kemudian kita bisa tahu juga apa yang menjadi landasan dari penelitian kita. Bisa saja kita meneliti, oh yang ini samanya itu variabel X1 dan X2 tapi bedanya di X3 sama di Y dan tempat penelitian kayak gitu. Atau kita berbeda dari perbedaannya itu dari teori yang kita gunakan kayak gitu. Jelas bahwa apa yang kita gunakan bisa jadi hasilnya juga berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam penyusunan landasan teori dalam sebuah penelitian. Jadi silakan teman-teman ketika kalian sudah menentukan variabel yang akan kalian teliti, maka selanjutnya kita akan menyusun yang namanya landasan teori untuk melahirkan sebuah kerangka berpikir lalu melahirkan sebuah hipotesis. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.